Ya, kali ini saya mau membahas tentang iMac. Kenapa saya mau membahas tentang iMac? Karena kemarin saya sedang cari-cari iPad di Facebook Marketplace. Lalu tiba-tiba saya tergelitik nyari iMac di situ. Lah ternyata harga iMac sekarang ini untuk yang di tahun 2010 itu lumayan terjangkau ya. Kenapa saya bilang terjangkau? Karena ketimbang kita beli all in one yang Core i3 second RAM 8GB, harganya mungkin masih di kisaran 2,5 atau 3 juta ya. Nah, di iMac ini kemarin saya dapat harga cuma 1 jutaan saja, lebih tepatnya 1.300.000. Dan kebetulan yang punya juga rumahnya tidak jauh dari tempat kerja saya, jadi tinggal langsung datang, cek barang, kondisinya minus. Kebetulan minusnya cuma speakernya aja yang sebelah kiri yang bermasalah, tapi overall yang lainnya sehat walafiat ya, sehat bugar dan tidak ada kendala apa-apa. Memang dari tahun pembuatannya tahun lama 2010. Nah, kalau pengen tahu lihat tahun pembuatannya, itu tinggal kita buka About Mac. Nah, kita cek iMac ini tahun berapa. Enaknya laptop iMac ini semuanya itu serba ada di deskripsinya ya, identitasnya itu ada. Misalkan ini tahun 2010. Nah, kita tahu bahwa ini tuh beneran asli dijual di tahun 2010, karena keterangan ini tidak bisa diubah ya, karena sesuai dengan mesinnya, dan itu didata di secara online di websitenya Mac. Nah, jadi iMac ini kondisinya second, keluaran tahun 2010 dengan spesifikasi berikut: Core i3 3,2 GHz ya kan, sudah ada VGA nya ATI Radeon 512 MB. Lalu untuk RAM nya ini 16 GB. Nah, awalnya itu kemarin saya dapat di RAM cuma 8 GB. Kemarin sudah saya belikan tambahan RAM dan sekarang jadi 16. Konfigurasinya adalah 4 GB, totalnya 4 slot ya. Lalu kalau kita ingin tahu RAM-nya itu ada berapa slot, itu tinggal klik more info. Oh ya, kebetulan untuk OS-nya ini sudah Ventura dan sudah lumayan update ya. Jadi tampilannya tidak mengecewakan. Nah, di sini ini ada memori 16 GB, kita klik I, lalu akan keluar seperti ini. Nah, itu berarti iMac kita ini terdiri dari 4 keping. Nah, 4 keping totalnya 16 kan, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat nggak sempat jangan dibalas, oke? Nah, seperti itu. Seperti ini iMac-nya. Lalu untuk spesifikasi internalnya, media penyimpanannya ini ada 2. Ada pakai hard disk dan SSD. Untuk bootable-nya itu memakai SSD. Ini contohnya. Nah, SSD-nya itu 128 GB. Lalu ada hard disk-nya, totalnya itu 500 GB. Seperti itu. Nah, ini. Terus untuk hard disk-nya kita klik Finder. Nah, di data berapa giga totalnya. Nah, ini kapasitasnya 500 GB. Seperti itu. Jadi iMac ini cukup terjangkau ya, harganya murah sekali. Untuk kecepatan juga tidak kalah cepat daripada
komputer biasa. Kebetulan sebelah ini adalah PC saya yang mempunyai spesifikasi RAM 16GB dan Core i5 seperti itu, dan ada VGA juga. Tapi kalau dibandingkan dengan iMac, layarnya lebih jernih, lebih tajam, dan ini kualitasnya itu 1K. Untuk tahun 2010 ya, 1K itu termasuk udah canggih. Sekarang aja 1K aja masih sangat bagus ya. Seperti ini contohnya. Nah, kita coba lihat lagu. Nah, ini suaranya. Untuk kualitas layar 1K ini menurut saya sudah sangat bagus ya, dibandingkan dengan kita pakai monitor biasa. Dengan all-in-one ini kita dapat kejernihan layar ya. Contoh, nah ini kebetulan speakernya yang kiri aja yang hidup ya, yang kanan nggak hidup. Tapi kalau kita dengerin suaranya, tapi cukup jelas didengar meskipun hanya satu speaker yang bisa jalan. Jadi tidak ada kendala yang berarti ya, meskipun speakernya cuma satu, tapi ya untuk didengerin itu sangat sangat nyaman masih ada ya. Tapi ya memang tidak bisa dipungkiri kalau satu speaker dengan dua speaker beda, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dengan harga yang cuma Rp1.300.000 kalian sudah dapat PC Mac OS ya kan, layar 21 in 1K ketajaman layarnya, dan mempunyai internal yang cukup bagus, SSD 128, lalu harddisknya juga 500 GB. Kurang apa lagi coba, cuma harganya 1 jutaan saja. Lalu ini kemarin saya upgrade RAM itu nanti ada tutorialnya juga untuk upgrade RAM, gimana caranya sudah saya buatkan. Upgrade RAM jadi 16GB dari 8GB, otomatis saya beli 2 keping lagi 4GB, itu harganya Rp250.000 2 keping ya, berarti 1 keping Rp125.000. Jadi sekarang dengan total 16 GB, maka iMac ini sudah cakep ya, internalnya juga cakep, RAM-nya cakep, layarnya resolusinya juga cakep. Jadi kalian nggak perlu ragu kalau mau cari Mac. Nah seperti itu. Lalu juga kelengkapan iMac ini juga masih ada di sini itu DVD room ya. Jadi kayak PC zaman dulu ada DVD-nya seperti ini DVD-nya bisa untuk muter CD atau DVD. Di sini itu card reader, ini saya pasang card reader 16 GB. Lalu untuk colokan belakangnya itu sudah cukup luas. Untuk USB-nya ada 4 slot, ada slot juga untuk LAN card seperti ini. Lalu untuk colokannya, nah seperti itu normal ya. Jadi menurut saya iMac ini layak untuk dibeli.
Jadi kalian kalau pengen juga silahkan cari di toko hijau, toko oranye, ataupun di marketplace Facebook, siapa tahu ada yang jual ya. Harganya juga bisa kalian nego, dan sekarang sudah cukup murah, yaitu tadi kisaran 1 jutaan saja. Jadi sekian dulu review iMac yang sudah saya beli. Nanti kira-kira bertahan berapa lama iMac ini, ya saya harap bisa lama ya, karena bisa dibuat kerja untuk office, untuk buka-buka kayak Excel seperti ini, kenceng banget, cepet juga. Nah seperti itu, untuk buka Word juga cepet ya kan. Nah seperti itu, nanti kita lihat gimana nih lamanya saya pakai satu barang ini, iMac ini. Nah nanti saya review kalau misalkan sudah laku atau mau saya jual. Itu nanti akan ada konten lagi gimana kita nge-review menggunakan iMac ini untuk keperluan kerja ya, baik itu untuk office, editing, dan lain-lain. Tunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.